Apa tos? Paligin, audin? Buat atau audin atas. Baik, tos lewati 5 menitnya itu 3 nama. Sambil yang menunggu yang belum selesai, saya minta Bapak dan Ibu untuk membacakan apa sih pendapat Bapak dan Ibu atau yang ingin Bapak dan Ibu cita-citakan khususnya untuk anak Bapak dan Ibu di kelas masing-masing. Silakan mungkin bersih dulu. Silakan yang sudah selesai paling duluan. Ada ya Pak ya? Ya. Nomor 1, kita memberikan murid-murid yang simpel saja jawabnya yang soleh dan solehah. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah tadi yang kata Bapak tadi ya, kita sebagai model juga di sekolah itu guru. Dan saya di sini anak itu dijadikan sebagai model yang harus kita modifikasi dengan hal-hal yang baik, dan kita sebagai guru harus membuat program-programnya supaya anak itu menjadi sebagai model yang berkualitas. Di sekolah kita mengutamakan anak didik supaya disiplin dalam segala hal. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apabila guru mengarahkan dan membimbing, murid akan menjadi baik sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita warga di sekolah yakin untuk bisa dan harus bisa mewujudkan peserta didik menjadi murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita akan bisa mewujudkan peserta didik yang diharapkan oleh semua pihak, yaitu siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah, tepuk tangan ya buat Bu Siti. Alhamdulillah. Selanjutnya siapa? Bu Nana langsung aja. Bu Nana, estafet langsung. Ya, bias tuh. Santai aja. Cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang baik, disiplin. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak. Bahwa murid itu tidak ada yang bodoh. Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kesadaran anak untuk belajar. Ya. Lanjut. Murid di sekolah kita sadar betul dan yakin anak-anak itu bisa jadi anak yang pintar, bisa disiplin. Terus kita warga di sekolah yakin kalau bisa membimbing dengan sabar, anak-anak akan jadi anak yang soleh dan soleh. Terus kita dan warga sekolah ini paham bahwa anak-anak itu nakal karena ingin diperhatikan. Ya, tepuk tangan. Wali kelas 1. Ini wali kelas 5, Bu Yuni, mangga silakan Bu. Cita-cita untuk murid yang pertama, kita memimpikan murid yang soleh atau solehah, disiplin, cepat mengerti dan memahami, serta dapat menjaga kebersihan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu pintar, cerdas, soleh, solehah, dapat meningkatkan kedisiplinan di kelas, bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh guru. Di sekolah kita mengutamakan anak didik itu dalam hal kebersamaan, disiplin, kebersihan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin dan kebersihan itu baik. Disiplin adalah hal yang harus dia miliki, kebersihan merupakan hal yang harus dijaga. Yang kelima, kita warga sekolah yakin untuk dapat melakukan perubahan dalam hal kedisiplinan dan kebersihan. Diperlukan pembiasaan yang terus-menerus. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah paham bahwa kedisiplinan dan kebersihan adalah hal yang baik yang perlu dijaga agar menjadi dasar karakter warga sekolah sehingga dapat menjadi kebiasaan seumur hidup. Mati seperti itu, tepuk tangan ya. Selanjutnya, ini wali kelas 2 ya. Kita memimpikan murid-murid yang soleh dan solehah, pintar, rajin, sopan, jujur, disiplin, saling menolong dan menyayangi. Kita percaya bahwa
murid adalah semuanya anak-anak yang pintar dan hebat. Di sekolah kita mengutamakan agar anak-anak disiplin dalam segala hal seperti pembelajaran, menjaga kebersihan. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa semua murid mempunyai kelebihan masing-masing. Sesuai dengan kurikulum mereka, bahwa setiap anak bisa mengikuti apa yang mereka inginkan. Kita warga sekolah yakin untuk membantu peserta didik yang memiliki kekurangan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa memberikan contoh pada peserta didik itu lebih baik dalam bersikap dan beragamanya. Iya, hebat. Tepuk tangan buat Pak Mahasiswa. Selanjutnya awali ini Pak guru PJK ya. Ya, maaf, saya orang PJK sedikit saya akan berkomentar ya Pak. Yang pertama karena hampir ini jawabannya udah ada di saya dari wali kelas 1 sampai kelas 5. Tapi saya akan menyebutkan aja ya. Untuk yang pertama, kita memimpin murid-murid yang baik dan pintar. Ya, yang kedua, kita percaya pada murid-murid adalah panutan guru. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan waktu untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Murid-murid di sekolah sadar bertujuan bahwa untuk mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Yang keempat, kita warga di sekolah yakin untuk menjaga nama baik STM Cipadami. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah paham bahwa mencari ilmu di sekolah itu tidak ada batasnya, baik di sekolah, di dunia baik di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Wah, ya, jawabannya luar daripada alasannya luar daripada itu wali kelas saya itu Pak. Pak, ini kan guru PJK masuk mencakup semua Gua kelas. mencakup jadi ringkas ada simpel Pak. Proses. Selanjutnya ini AKPK, mana Pak Ikin? Tapi salah jawabannya. Sudut pandang AKPK bagaimana? Cita-cita kelompok murid yang pertama kita memimpikan murid yang jujur dan juga mampu bertanggung jawab dan siswa-siswi pintar. Yang kedua kita percaya bahwa murid ibarat gelas kosong, sehingga kita sebagai guru perlu mencari cara dan cara agar dapat mengisi gelas kosong tersebut. Yang ketiga, di sekolah kita utamakan kedisiplinan. Terus yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pelajar harus mengikuti aturan-aturan yang sudah tersedia di sekolah. Yang Benar. kita warga di sekolah yakin untuk membina dan mendidik siswa agar siswa tersebut dapat mengajar dan melakukan hal-hal yang positif. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap pelajar pasti selalu membutuhkan bimbingan. Maka dari itu kita bangun bersama-sama di sekolah dan mewujudkan perubahan. Selanjutnya, ini adalah Bapak penjaga ya. Bagaimana sudut pandang Bapak? Silakan Bapak. Baik, pilihannya penjaga cita-cita untuk murid, kita memimpikan murid-murid yang berprestasi, yang mengharumkan nama sekolahnya. Terus kita percaya bahwa murid adalah anak-anak pelajar yang akan membanggakan dirinya, orang tuanya, dan sekolahnya. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan bagi anak-anak dan para guru-guru, yang mana nanti anak-anak akan mencontoh kepada gurunya tersebut. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid-murid harus sadar akan kebersihan lingkungan sekolah, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Kita warga di sekolah yakin untuk menerapkan kebaikan bagi murid-murid. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa harus saling menghormati dan menjunjung tinggi. Alhamdulillah tepuk tangan ya. Mungkin nanti wali kelas 3, kebetulan saya wali kelas 3 Pak. Mungkin nanti saya tayangkan langsung.
Bapak dan Ibu sekali lagi, ini bukan mau mencari betul atau salahnya, tapi ini lebih kepada pendapat. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya mempunyai cita-citanya masing-masing. Dan kalau kita simpulkan, ada yang mencoba menyimpulkan nggak ketika mulai kelas 6 sampai ke penjaga sekolah? Ada ininya nggak, kaitannya atau kesamaannya? Ada nggak, Bu? Ada, gimana ya? Kan anak didik yang disiplin, soleh dan soleha, baik, cerdas, tanggung jawab, pintar. Artinya kan gini, Bapak dan Ibu sudah punya keinginan masing-masing, ya, sudah punya cita-citanya masing-masing. Tinggal Bapak dan Ibu bagaimana mengaplikasikannya di kelas. Oh, ternyata saya mau penjaga juga sama. Ketika AKPK, apalagi AKPK, PJOK-nya juga sama. Jadi semua bahu membahu untuk apa ya, mencapai cita-cita tadi. Jadi jangan hanya sebatas slogan, hanya sebatas keinginan. Bahwa ibu bapak mungkin kita mengingat kembali karena waktu itu kepala sekolah menyampaikan, silakan bapak ibu wali kelas membuat visi misi kelas. Masih ingat mungkin ya? Masih ingat. Saya yakin bapak dan ibu pun sudah punya dalam hatinya kayak kia, ingin begini, ingin begitu. Dalam hati pasti ada. Cuma mungkin kebetulan alhamdulillah saat ini pada posisi ada pendampingan CGP. Jadi keinginan Bapak dan Ibu ini sudah Bapak Ibu tuangkan ke dalam kalimat tumpang ini. Jadi sudah Bapak Ibu isi dengan lengkap. Alhamdulillah semuanya cita-citanya baik. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu ini juga sama ya. Jelas nggak? Ini juga sama. Ini adalah saya ya. Saya sedang mencoba mengisi. Sekali lagi ini bukan mau membetulkan atau menyalahkan siapa, tapi mungkin lebih menggali cita-cita Bapak dan Ibu di SD Sukadami. Saya mencoba menjawab, kita memimpikan yang bagaimana sih? Saya memimpikan anak-anak itu memiliki masa depan yang sukses dan cerah. Ya, ini impian saya. Soleh dan soleha juga sama, impian yang sedap bagus. Lalu yang kedua, kita percaya bahwa kita adalah bintang yang belum bersinar. Ini pendapat saya. Kenapa saya mengatakan demikian? Ya, tadi betul ada kata memoles. Ya, kita itu kayak beras kosong. Jadi mau diapakan ini anak? Mau diisi dengan apa ini anak? Ya, jadi saya mengumpamakannya seperti ini. Ya. Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, kalau saya mencoba mengutamakan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang baik, nyaman dan menyenangkan. Kenapa saya menyampaikan pendapat ini? Komitmen itu yang paling utama sebetulnya. Ketika Bapak Ibu punya ide yang bagus, yang hebat sekalipun, kalau komitmennya lembek, tidak stabil, ini saya yakin tidak akan bisa tercapai. Waktu Senin saya menyampaikan yang di depan Bapak dan Ibu semuanya, saya punya cita-cita, saya ingin mencoba mengaplikasikan di kelas 3 untuk kelas yang bebas sampah tanpa wadah sampah. Ya, bebas sampah tanpa wadah sampah. Kebetulan memang Jumatnya sebelum Senin saya mencoba menyampaikan ke anak-anak. Jadi kalau ada yang membawa jajanan atau bekal, silakan bungkusnya itu dibawa pulang kembali. Jadi jangan sampai disimpan di tong sampah depan kelas. Kasihan penjaga, tiap hari itu selalu membakar sampah hampir 6 ton. Ya, makanya saya mencoba, mudah-mudahan bisa komitmen itu bisa continue sampai selamanya, dan mudah-mudahan hasil dan mudah-mudahan juga bisa diikuti oleh kelas-kelas yang lain. Ya. Lalu yang kedua, menciptakan lingkungan yang baik. Saya mengumpamakan bahwa kelas ini adalah tempat tinggal saya, anak saya. Kalau kita ingin nyaman, apa yang harus kita lakukan? Ya silakan, kita yang lebih tahu dengan keinginan kita. Saya inginnya begini, maka ini adalah sesuai dengan apa yang saya impikan, walaupun memang mungkin belum maksimal. Lalu yang menyenangkan, pasti di kelas itu pengen suasana yang mungkin tidak bau, tidak kotor, lebih ke sana. Jadi saya mengutamakannya ke situ. Lalu yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka belum menemukan jati diri, mengasah keterampilan dan mengembangkan karakter yang tangguh. Jadi saya mencoba melihat bahwa anak itu memang walaupun
walaupun ini apa ya, mungkin kalimatnya kalimat negatif, tapi kenapa saya masukkan kalimat negatif ini? Mudah-mudahan nanti setelah saya tuliskan di sini ini akan menjadi positif, ya. Artinya apa? Ketika ada hal yang negatif di sini, saya ingin anak-anak itu menjadi anak yang positif. Tadi bisa menemukan jati diri itu apa ya, anak bisa tahu siapa dia, apa yang dia lakukan sebagai peserta didik, sebagai siswa, ya. Lalu misalkan anak itu tangguh itu dalam artian bisa kuat menghadapi segala situasi kondisi. Yang selanjutnya, yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa menyaksikan anak tumbuh menjadi pribadi yang utuh, bertindak etis dan membawa perubahan positif. Ya, jadi anak menyaksikan anak tumbuh menjadi pribadi yang utuh itu tadi ketika ada anak yang punya kesalahan, bagaimana kita rangkul anak supaya anak itu tidak melakukan kesalahan di waktu yang di masa yang akan datang. Lalu tindak etis itu tadi misalkan salah satu contoh kecil saja, ketika ada sampah, anak menemukan sampah di lingkungan sekolah, apa yang harus dilakukan? Kadang-kadang kita melihat bekas botol minuman ketika ada di lapangan, idealnya bagaimana? Idealnya kan diambil, tapi kadang-kadang kita menemukan bahwa ditendang, bahkan dia dijadikan alat mainan. Nah, apakah itu etis atau tidak? Nah, jadi saya ingin bahwa anak itu punya tindakan yang etis, ya, sadar akan sesuatu yang ada di sekitar dia. Lalu membawa perubahan positif. Mudah-mudahan ketika saya tadi punya cita-cita bahwa di kelas 3 itu ada bebas sampah, tanpa wadah sampah, ini mudah-mudahan bisa membawa perubahan positif untuk kelas-kelas yang lainnya, untuk anak-anak yang lainnya. Lalu yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa nilai-nilai luhur diajarkan dipraktikkan di sini. Kaguru kedah kumaha, kasa sama kedah kumaha, kasa handapun kedah kumahanya, pasti bapak ibu oge osok-osok, ya. Malah tiap dinten sebelum pas bel masuk itu anak-anak ada di depan kelas, mereka sambil lihat periksa kuku dulu, baju dulu dan lain sebagainya. Jadi ini adalah pendapat saya sebagai wali kelas 3. Nah, Bapak dan Ibu, jawaban-jawaban yang telah saya tuliskan di sini saya coba rangkum, ya, saya coba simpulkan dan saya jadikan juga sebetulnya Pak ini sebagai visi saya sebagai CGP, ya. Dari 6 kalimat lubang tadi saya mencoba menyusun menggabungkan, ada kaitan pertanyaan 1 sampai ke 6 itu ada kaitannya tidak. Nah, di sini saya mencoba menyimpulkan dan ini saya jadikan sebagai visi CGP, ya, yaitu menyaksikan murid-murid saya tumbuh menjadi pribadi yang utuh, yang mampu berpikir kritis, bertindak etis, dan membawa perubahan positif di lingkungannya. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah sudah tahu ya bahwa visi saya sebagai CGP adalah ini, ya. Dan ini saya juga pakai sekaligus buat visi kelas 3 SDN Sukadami. Tadi Bapak dan Ibu sudah menyusun. Nanti mungkin akan menyusun juga visi misi untuk kelasnya. Visi dulu ya, visi untuk kelasnya masing-masing. Sebelum saya lanjut, Bapak dan Ibu, ada yang ingat atau menghafal visi SDN Sukadami? Ayo. Ada yang ingat Pak Udin? Tapi pernah membaca tidak? Pernah melihat? Hah? Di mana? Di depan? Di spanduk. Ada kata-kata yang teringat tidak Pak? Pak? Ada kata-kata yang teringat mengenai visi SDN Sukadami? Membentuk siswa yang agamis. Itu saja? Itu, yang agamis. Ada yang lain nggak? Yang mengingat visi SDN Sukadami itu apa sih? Naon sih? Tapi semuanya tahu ya, ada di pampang di spanduk, nah padahal dibaca gitu Pak. Libat ya gitu. Tapi tahu bahwa itu orangnya visi-visi di dunia ayah gitu. Cuma mungkin tadi letaknya yang tidak strategis sehingga mungkin
tidak terbaca, kadang-kadang lewat pun dan dengan tembok, jadi ngelewat we gitu unggul. Nah, saya coba mengingat apa? Nah ini ya, sudah saya coba tuliskan visi SDN Sukadami. Mana agamis apa? Agamis. Kejijiran nih. Nah ini adalah visi SDN Sukadami ya. Ini saya lihat dari mana KOSP tahun 23-24 tahun ini. Terwujudnya peserta didik SDN Sukadami yang prima dalam prestasi serta iman dan takwa. Nah, di mana Bapak tadi agamis? Oh, nah, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat visi SDN Sukadami dengan apa ya tadi cita-cita Bapak dan Ibu mengenai anak didik Bapak dan Ibu, ada tidak kesamaannya? Atau misalkan saya tuh pengen anak soleh soleha, oh udah masuk Pak ke sana, misalnya ke kata-kata yang itu, ada tidak? Misalnya disiplin, ada tidak misalkan apa ya masuk ke dalam visi Sukadami? Ada apanya Bu? Dari prima itu kan pelayanan ya. Prima itu diibaratkan apa ya? Pelayanan yang maksimal. Prima itu dalam Disiplinnya, kalau ini apa Bu? Prima dalam prestasi. prestasi. Tadi disiplin, rumah kaitannya Tentunya peserta didik SDN Sukadami yang prima dalam prestasi serta iman dan takwa. Bahwa tadi kaitannya dengan cita-cita Ibu. Soleha dan soleha ya. Itu ada tujuannya dengan di serta iman dan takwa. Iman dan takwa. Jadi lalu tos iman tos takwa pasti soleh mungkin ke sana ya secara sekilas. Ada lagi nggak selain itu? Tadi gelas kosong. Gelas kosong. Ada ya maksudnya apa ya? Ada kaitannya nggak ke visi SDN Sukadami? Ada nggak? Kaitan? Apa ayat tuh? Apa kaitannya dengan apa? Tentang kalimat prestasi. Dengan cita-cita apa saya? Prestasi itu kan dari hasil didikan anak bisa bertanggung jawab, itu adalah sebuah prestasi juga. Ya. Anak-anak tadi memungut sampah yang terlewat, itu juga sebuah prestasi Pak, yang dianjurkan oleh seorang guru bahwa harus memungut sampah, itu adalah prestasi juga. Sehingga anak itu punya perasaan rasa tanggung jawab, disiplin tentang kebersihan, yaitu adalah hasil prestasi. Prestasi itu bukan hasil kita mendapatkan penghargaan aja secara fisiknya piala atau piagam, tapi karakter anak sudah ada perkembangan yang lebih baik dari prestasi itu. Alhamdulillah. Ada lagi Pak Udin pandangannya kaitannya cita-cita yang telah Pak Udin buat dengan visi SDN Sukadami. Ada lagi nggak? Bahwa ayat kaitan anak. Kemana kaitan anak? Kaitan dengan SDN visi SDN Sukadami. Kaitan nyambung ke gitu sebetulnya. Iman dan takwa itu apa yang soleh dan soleha. Soleh dan soleha ke iman dan takwa ya. Nah jadi nah Bapak dan Ibu pas bisa ngapain dia visi SDN Sukadami ya nama? Pas pada apa kan? Pilih-pilihnya. Tapi minimal ayeuna mah maca kantos maca poe Kemis tanggal 30 Mei 2024 ya. Tadi aya agamis padahal teu aya agamis gitu. Pilihna dilepatnya paling kayak dicek deui dina KOSP-na masalah teh. Pilihna ieu mah. Pak Bapak salah misalkan Abi Syarul mengakui kesalahan kalau mah Abi salah gitu. Tapi Iba hanya untuk menyamakan bahwa ini adalah visi SDN Sukadami. Tadi di awal Bapak dan Ibu sudah bagus, sudah menuangkan cita-citanya, sudah ingin menuangkan keinginannya, bagaimana sih anak didik Sukadami itu kamu dibawa kemana, ya? Dan nanti kita mungkin kita mencoba mengaitkan dengan visi SDN Sukadami, apakah misalnya sudah sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu atau belum? Tadi betul ya pendapat Abah bahwa mungkin ini prestasi ini bisa kita simpulkan mungkin ya bahwa ini artinya umum, tidak spesifik ke piala atau setelah mengikuti lomba. Mungkin salah satunya dengan tadi ketika anak sadar dengan lingkungan sekolah membuang sampah sehingga menjadi
habituasi ataupun kebiasaan ini salah satu prestasi kita bahwa kita sukses mendidik anak. Mungkin ya, alhamdulillah terima kasih atas pencerahannya. Alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu paham ya bahwa di sini prestasi di sini adalah bukan lebih kepada bukan spesifik kepada hasil lomba atau hasil akademik ya, tapi mungkin secara global ketika sesuatu yang baik itu meningkat itu adalah sebuah prestasi. Bapak Ibu memberikan apresiasi dan penguatan. Saya terkesima dengan kata terwujudnya karena Bapak Ibu visi itu kan kata keadaan. Di beberapa sekolah itu masih ada kata mewujudnya Bapak Ibu. Padahal visi itu kan harapan. Pada saat harapan itu berarti kata kerjanya juga Bapak Ibu harus berkaitan dengan harapan. Ini terwujudnya tidak bagus. Kemudian Bapak Ibu, ini dalam visi biasanya Bapak Ibu ada yang targetnya itu pencapaiannya itu kalau hasil Bapak Ibu pasti Bapak Ibu lihatnya ke prestasinya tadi ke hasil ya. Iya. Tetapi kalau Bapak Ibu ke proses itu biasanya ke akhlak Bapak Ibu atau ke karakter. Contohnya ini iman dan takwa. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi sudah memiliki beberapa harapan, kemudian keyakinan tentang murid-muridnya dan bagaimana proses yang ada di sekolah ini semuanya untuk murid, apakah di visi ini walaupun kita tidak ada niatan untuk berubah Bapak Ibu. Nah, kalau di sini menurut Bapak Ibu, Bapak ternyata di sini itu wajib ada yang direvisi deh. Bapak Ibu kita tidak ada niatan untuk